Kemudian di jam 19 sampai dengan jam 19.30 kita sholat isya berjamaah dan persiapan pulang. Dan insya Allah di jam 19 sampai jam 20.30 kita sudah sampai dalam perjalanan, kita sampai di Kirana itu sekitar 20.30 atau jam 8.30. Baik, untuk itu kita mulai. Yang pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa hadir di sini dalam rangka acara RPM ataupun rapat pengurus masjid. Hasil kerja kami selama mengemban amanah ini tercatat beberapa hal yang dapat kami capai. Akan tetapi masih banyak juga tugas-tugas yang belum terselesaikan. Oleh karenanya perkenankan kami mengetengahkan laporan ke hadapan sidang jamaah ataupun pengurus yayasan dan pengurus DKM. Wujud pertanggungjawaban kami dengan susunan sebagai berikut: kesekretariatan, yang keempat bendahara ataupun bidang keuangan, yang kelima bidang dakwah dan pendidikan, bidang pengembangan fisik, sarana dan usaha, bidang hubungan masyarakat dan lembaga atau humas, bidang pengumpulan sodako dan infak. Implikasi pada tiga hal: pertama, mendidik umat agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala; kedua, menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan dan solidaritas sosial, serta menyadarkan hak-hak dan kewajiban manusia sebagai insan pribadi dan sosial; ketiga, memberikan ketentraman, kekuatan, kemakmuran, potensi-potensi rohania manusia melalui pendidikan, kesabaran, keberanian, kesadaran, dan optimisme. yayasan ini adalah dibentuk dalam rangka ya, supaya masjid kita ini
tertib administrasi, tertib organisasi, dan juga berbadan hukum. Karena bukan semata-mata keinginan dari individu agar kita membuat yayasan itu sebenarnya tuntutan, ya. Karena kalau kita mau go internasional ibaratnya atau go nasional, maka kita harus berbadan hukum. Kalau kemudian yayasan secara hierarki itu membawahi DKM, TPQ, dan juga pembangunan, itulah yang seharusnya. Jadi tidak ada istilah yayasan lebih powerful, karena yayasan itu dalam bekerja tentu ya diawasi ya oleh badan pengawas, dibina oleh badan pembina, di mana yayasan juga adalah didirikan oleh badan pendiri gitu. Jadi kekhawatiran teman kita ini mungkin karena kita belum memberikan pemahaman yang lengkap gitu, sehingga dia merasa seolah-olah kami ini sekarang nasib kami tergantung yayasan begitu. Saya bisa aja besok gak jabat lagi nih karena diberhentikan oleh yayasan. Bukan kemudian yayasan sewenang-wenang begitu, tidak. Masing-masing punya program kerja. TPQ punya program kerja, DKM punya program kerja, pembangunan pun punya program kerja, dan masing-masing berdiri di atas relnya, berjalan di atas relnya. Bahkan yayasan pun punya program kerja begitu. Jadi bukan berarti kemudian yang muncul adalah yayasan powerful, sehingga teman-teman atau mungkin salah seorang teman gitu nggak nyaman gitu. Saya kok seolah-olah ini saya gimana gitu ya, jadi saya diangkat oleh yayasan ini. Waktu itu saya bisa, nggak begitu juga. Gitu. Yayasan juga punya batasan-batasan ya, tidak sewenang-wenang, karena yayasan itu bukan milik perorangan. Yayasan kita ini adalah kolektif kolegial begitu. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman, termasuk DKM ya. Karena semuanya kita menginginkan semuanya ada prosedurnya begitu. Justru dengan adanya yayasan ini lebih bagus. Kenapa? Karena tentu DKM ya dalam mengerjakan program-programnya itu lebih teratur, lebih target lah, lebih rapi, lebih targeting, ada punya target. Jadi semuanya berjalan seperti itu. Dan yayasan yang diketuai oleh ketua yayasan pun bukan berarti kemudian ketua yayasan segala-galanya, tidak. Ketua yayasan kan di atas ketua yayasan ada badan pendiri, badan pengawas, badan pembina. Kita ada kolektif kolegial. Bahkan Bapak, ini perlu saya sampaikan, ketika kita rapat ADART pun hal-hal yang berkaitan dengan kedekaeman, keterpekian, dan juga pembangunan, bahkan yayasan pun tidak boleh diputuskan oleh seorang. Misalkan saya sebagai pembina tidak boleh, atau Ustaz Yunoko sebagai pendiri tidak boleh. Di setiap pasal dan ayat yang kita sedang garap itu selalu setiap apapun sepengetahuan pendiri, pembina, dan juga pengawas, termasuk yang dilakukan oleh pengurus yayasan. Artinya itu udah satu paket tuh. Pendiri, pembina, dan pengawas begitu. Jadi gimana kita mau bilang yayasan powerful orang satu paket? Kecuali ya dalam ADART disebutkan ya harus izin atau sepengetahuan pembina saja, atau pendiri saja, atau pengawas saja. Mungkin satu bidang ini bisa disebut powerful. Tapi kalau sudah bahasanya diketahui oleh pendiri, pembina, dan juga pengawas, gimana powerfulnya, gimana? Nggak ada. Artinya kehati-hatian kita ketika kita menjalankan roda organisasi, kita menginginkan keterbukaan, kita menginginkan transparansi, kita menginginkan semuanya diketahui. Tidak ada yang disembunyikan, apakah itu dalam menjalankan program, misi visi, maupun dalam mengelola keuangan. Ya, kita ingin seperti itu. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi begitu. Karena ini organisasi, kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Roni, ini organisasi milik kita. Di sini tidak ada ini dia, ini saya, tapi ini adalah kita atau kami. Ya, ini mungkin perlu disampaikan juga kepada
teman-teman kita yang masih belum paham. Saya mengerti kalau itu bukan pengurus yayasan, tapi kalau pengurus yayasan insya Allah, karena kita memang sudah rapat, sudah disampaikan hal itu tidak bertanya. Tapi yang di luar pengurus, itu yang saya sudah sampai ke saya ada pembicaraan seperti itu. Jadi nanti tolong juga disampaikan begitu. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi syian dan jamaah wa walihi wa syairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum balik jaman alamin idana handa wa sarfi ta'zi syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. hasil rapatnya? Ya, alhamdulillah tur kali ini sungguh menyenangkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih optimal lagi dan bisa menambah kekompakan buat Nurul Huda. Yes.